Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Halo Bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Bapak Andi Harun. Pria kelahiran Bone 12 Desember 1972 ini mengawali karirnya di dunia politik pada 1999 dan menjadi Ketua Komisi E DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Andi menjadi anggota parlemen di Kalimantan Timur hingga 2019. Selain sebagai politikus, Andi Harun juga merupakan seorang pengusaha. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Indo Energi Kaltima sejak 2005 dan Komisaris Utama PT Ray Energy Investama sejak 2007. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah, Kepulauan, dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo periode 2022 hingga 2025. Bersama wakilnya Rusmadi Wongso, Wali Kota Andi Harun akan menjadikan Kota Samarinda sebagai pusat peradaban. Lalu seperti apa langkah Wali Kota Andi Harun mengimplementasikan program unggulannya dan mewujudkan Samarinda sebagai pusat peradaban? Langsung saja kita berbincang dengan Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Terima kasih Bapak, selamat datang di Tempo. Sama-sama, Baik. terima kasih. Menarik sekali Pak ya, saat mencari informasi tentang Kota Samarinda. Websitenya mudah diakses, cepat, dan menyajikan informasi yang sangat menarik, termasuk pantauan real-time CCTV di beberapa spot strategis, luar biasa. Lalu bagaimana pemerintah membangun ekosistem digital? Dan berapa lama prosesnya, Pak? Dan seterusnya pelayanan publik apa yang sudah digitalisasi? Silakan, Pak. Ya, saat kampanye tentang program Smart City, maka tantangan paling terberat bagi setiap pemimpin di daerah adalah komitmen dan implementasi. Kita dibatasi oleh ruang satu periode waktu tertentu, maka kita bergerak cepat. Kami menyiapkan ekosistem dengan mendahului program pemasifan transformasi digital. Kita punya peralatan canggih, kita punya aplikasi yang serba lengkap, tetapi kemudian kalau masyarakatnya tidak melek digital juga akan menjadi barrier tersendiri. Sehingga secara paralel program pembangunan infrastruktur digital kita laksanakan, di sisi lain kita melakukan edukasi dan sosialisasi pada aspek transformasi digital di tingkat masyarakat. COVID sebuah bencana kemanusiaan, tapi seperti teori sering mengatakan bahwa di setiap ada bencana pasti ada hikmah. Dan menjadikan semua orang tersadar bahwa betapa pentingnya sekarang program digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan. Betul. Di Samarinda kami memulai dengan menyiapkan informasi satu pintu terhadap keadaan kota. Semua informasi tentang pembangunan, keadaan sosial, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat spesifik sederhana. Seperti misalnya harga bahan makanan pokok dan penting, semua masyarakat bisa mengakses dari rumahnya. Jadi kalau misalnya kita mau beli ikan mujair misalnya, hari ini di pasar A berapa, di pasar B berapa, kemudian semua terintegrasi. Penting juga bagi kami di pengambil kebijakan melihat, oh ini ada terjadi kenaikan, oh ada harga normal, sehingga saat memerlukan intervensi dari pimpinan, maka kita akan lakukan. Nah, yang berikut adalah kita juga menyiapkan pemerintah Kota Samarinda menjadi garda terdepan di dalam memberikan contoh implementasi digitalisasi. Seperti yang kami terapkan adalah melakukan transaksi non-tunai, baik pada sisi penerimaan maupun pada belanja. Dan berkahnya sangat besar. Saya
dan Pak Rusmadi mewarisi pendapatan asli daerah 380 saat kami dilantik Februari 2021 dalam kurang lebih hampir 1 tahun dengan program payment system dan seluruh transaksi dilakukan secara non tunai dalam artian digital. Maka hari ini PAD Samarinda setahun kemudian itu menjadi 637 miliar. Loncatannya sangat luar biasa. Di samping menciptakan budaya baru bagi kegiatan pembangunan, ekonomi, sosial, dan semua segmen kehidupan pembangunan di Samarinda. Orang makin ke sini makin ingin hidup sehat, makin hidup nyaman. Betul. Begitu pula dalam semua aspek kehidupan. Kami bikin comment center, kita bisa pantau semua kecamatan, walaupun memang belum lengkap, tetapi setiap tahun kami investasi. Dan kami punya program Probebaya untuk mengintegrasikan keadaan di kampung-kampung berbasis RT. Satu kota Samarinda. Satu kota Samarinda. Ya, memang ini terus berjalan, continue. Karena harus diingat, luas Samarinda itu lebih luas dari DKI Jakarta. Ya, sehingga memang memerlukan penanganan yang lebih spesifik, kemudian cepat, dan mampu mengatasi kendala yang sangat krusial di Samarinda, keterbatasan anggaran. Bayangin, luas Samarinda yang lebih luas dari Jakarta, itu punya APBD cuma sekitar 2,2 triliun. Dibanding dengan Jakarta misalnya, 90 triliun. Begitu pula dengan ini. Tetapi sebagai pemimpin dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah, pemimpin tidak boleh mengeluh. Karena semua resiko terhadap kepemimpinan itu sudah diperkirakan sebelumnya. Resiko kekurangan dukungan, resiko kekurangan biaya terhadap masalah yang harus diatasi, dan resiko mungkin yang lain-lain. Yang pasti bahwa ukuran masyarakat, keberhasilan pemimpin itu seberapa besar, seberapa ada efektivitas keberhasilan memberi manfaat dan kemaslahatan kepada rakyat. Nah, inilah yang kita lakukan pada segmen pembangunan transformasi digital di Samarinda. Jadi tidak hanya pada aspek sosial di layanan CCTV, pemantauan, tapi juga di aspek transaksi, di aspek marketplace. Nah, kita baru saja mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan. Salah satu pasar kita mendapatkan 3 kategori penghargaan. Pasar tradisional loh ini. Satu, pasar yang sekitar 74% pedagang maupun pembelinya sudah menggunakan transaksi non tunai. Pasar yang juga 0% menggunakan adiktif berbahaya, misalnya formalin dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pasar yang presisi ukurannya itu sangat tinggi. Ya. Jadi kalau ada pembeli yang nakal, gitu, curiga, menduga bahwa timbangan sayurnya ini atau dagingnya tidak ini, kita menyiapkan timbangan yang dari bantuan kementerian, itu bisa diuji. Nah, tapi cek ulang ya Pak? Cek ulang, rata-rata sangat bagus. Itu dari sisi pasar tradisional. Belum lagi di segmen lain. Semua kita berupaya secara bertahap untuk mewujudkan Samarinda itu sebagai sebuah kampung besar digital. Kampung besar digital. Kota digital. Walaupun kita terbilang relatif lebih belakangan, tapi kami terus akan menyempurnakan upaya yang sungguh-sungguh dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua stakeholder di Samarinda. Luar biasa. Jadi ada infrastrukturnya, ada edukasi atau literasinya, dan sekarang membangun ekosistem digital yang jauh lebih baik. Luar biasa sekali, Pak Andi. Berikutnya, Pak Andi, pemerintah Kota Samarinda memiliki program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau Probebaya. Seperti apa bentuk programnya, Pak? Lalu apa tujuan dan bagaimana mekanisme itu? Bebaya itu berasal dari bahasa Kutai. Artinya bergotong royong, bersama-sama. Nah, kemudian dalam dokumen perencanaan pembangunan, saya kemudian mentiteli program ini
Probebaya pendekan dari Program Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk programnya kita akan sediakan alokasi anggaran antara 100 sampai 300 juta per RT. Namun setelah kita berdasarkan peta klasifikasi kemampuan keuangan kita dan ruang fiskal kita, maka kita baru mampu mengalokasikan anggaran 100 juta per RT. Ada kurang lebih 2.000 RT yang kita beri alokasi anggaran ini. Program dalam 100 juta ini terbagi dua. Sekitar 60-70% adalah pembangunan infrastruktur skala kecil atau sederhana. Sementara 30-40% adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya di infrastruktur pembangunan jalan sempit, misalnya gang, atau pembangunan posyandu, kemudian perbaikan drainase lingkungan, dan seterusnya. Sementara di kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita mengarahkan pada pengurangan kemiskinan. Karena sebenarnya salah satu tugas paling utama bagi setiap kepala daerah, di level manapun, baik provinsi maupun kota kabupaten, adalah bagaimana kehadirannya bisa mengurangi angka kemiskinan setiap tahun. Dan masyarakat miskin itu tinggal di level wilayah paling kecil. Yakni RT. Ya, kami wajibkan camat dan lurah melakukan inventarisasi, kemudian pendataan secara real orang miskin yang ada di RT-nya. Selama ini kan kita pakai data BPS. BPS memakai sistem survei kan, hanya representasi dari sebuah komunitas. Sampel. Ya udah, ini kita sandingkan paralel angka kemiskinan itu yang realnya siapa. Kalau hanya sekitar 4,5% kan kita nggak tahu nih 4,5%-nya siapa. Apa Mas Feza kah atau Mas Andi Harun gitu. Nah, saya ingin tahu siapa 4,5% itu. Supaya ketika kita turunkan program intervensi pemerintah tepat sasaran. Efektif. Ya. Uang APBD itu tidak boleh menguap dari tahun ke tahun. Sementara angka kemiskinan tidak juga kunjung turun. Sedang pada sisi lain setiap tahun kita alokasikan biaya penanggulangan kemiskinan. Kita ingin sentuh langsung orangnya. Nah, kegiatan ini dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 3 dan nomor 12, kita memakai swakelola tingkat 4. Nah, ini sangat membantu program ini, apalagi di saat sekarang ada arahan Bapak Presiden agar semua kepala daerah bekerja sekuat tenaga menurunkan atau menjaga inflasi. Salah satu di antara arahan itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintah dilakukan secara swakelola agar menciptakan lapangan kerja di tingkat masyarakat. Nah, itulah yang kami kelola. Yang terakhir, ini sebagai bentuk solusi atas bagian katakanlah kritik, masukan dari masyarakat bahwa pembangunan kita itu harus memegang prinsip asas pemerataan dan keadilan. Selama ini kan program pembangunan itu diusulkan melalui musrembang. Tapi tidak semua proposal RT itu bisa setiap tahun dapat alokasi kegiatan pembangunan. Nah, dengan program ini dipastikan semua RT akan dapat. Mau ia kenal atau enggak wali kotanya, mau ia punya kenalan dengan DPRD setempat atau tidak, karena program ini sudah menjadi program pemerintah yang kita memang peruntukan agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di setiap RT. Nah, inilah sehingga kemudian mendapat apresiasi dan langsung bisa terukur, terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Betul. Itu menjadi sebuah komitmen yang harus dijaga betul. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berikutnya, kita beralih ke festival nih, Pak Andi. Ada Festival Mahakam. Festival Mahakam. Yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Samarinda. Nah, bagaimana rencana pelaksanaan Festival Mahakam nanti 1 sampai 6 November 2022 mendatang? Selain festival ini, apa yang menjadi daya tarik lain di Samarinda, khususnya dalam sektor pariwisata? Silakan Pak Andi.
Secara garis besar kami telah mengajukan Festival Mahakam ini sebagai usulan menjadi proyek strategis nasional di bidang kepariwisataan kepada Kementerian Pariwisata. Tidak semua daerah memiliki sungai sepanjang seluas seperti Mahakam. Ya. Selain Kapuas, Musi, Samarinda memiliki sungai namanya Sungai Mahakam. Ya. Dan ini melintas di hampir 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kami tentu tidak akan memilih objek pengembangan wisata seperti misalnya pantai. Kami nggak punya pantai seperti di Bali. Ya. Kami nggak punya objek wisata yang bagus, misalnya air terjun bagus seperti di daerah lain. Lah kami punya barang mewah tapi belum di packaging dengan baik nih. Ya. Barang mewahnya adalah Sungai Mahakam. Ya. Sehingga kemudian lahirlah ide dan sekaligus diderivasi menjadi program pengembangan wisata yang sekaligus kita tawarkan ke pemerintah pusat. Nah, kita akan mulai yang akan datang seiring dengan Hari Jadi Kota Samarinda. Ya. Akan melakukan Festival Mahakam. Festival Mahakam ini banyak isinya, kontennya. Kita akan undang Kementerian Pariwisata, diantaranya adalah perlombaan, kemudian ada Festival Seni Nusantara, karena Samarinda itu miniatur Indonesia, sangat heterogen, sehingga kita ingin pertunjukan seni dan kreativitas seni itu yang dilaksanakan di Festival Mahakam nanti juga ikut meneguhkan upaya kita terhadap pembauran, kebinekaan, kebersatuan. Bahwa kalau kita bersatu pasti semua kendala dan tantangan kita bisa taklukkan. Dan kemajuan insya Allah akan kita rebut. Amin. Kemudian kita ingin menjadikan Festival Mahakam ini sebagai sebuah destinasi wisata yang menarik kunjungan wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri. Infrastrukturnya tahun depan kami mulai masuk intervensi, lalu kemudian konten-konten acara Festival Mahakam kami akan lakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sehingga suatu hari Indonesia dan dunia mengenal bahwa ada sebuah festival yang sangat unik dan menarik di Indonesia adalah Festival Mahakam. Inilah yang kami akan eksplor. Karena kita punya sungai ini luar biasa indahnya. Lekukannya bahkan lebih indah daripada lekukan sungai yang ada di Thailand. Ya, ini yang kami juga mohonkan bantuan Kementerian Pariwisata agar keinginan dari Samarinda ini mendapat dukungan dari Jakarta. Baik. Semoga berjalan lancar juga ya Pak. Amin. Festival Mahakam nanti di 1-6 November. Lalu kemudian Pak, kita beralih lagi ke yang selanjutnya. Bagaimana tindak lanjut rencana pelayanan pandu kapal di bawah jembatan Ahmad Amin untuk menambah pendapatan daerah, Pak? Ya, jadi gini, Mahakam selain sebagai salah satu objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, juga menjadi sebuah kegiatan lalu lintas perekonomian. Jadi ratusan batch ponton batu bara tiap hari lalu lalang. Begitu pula dengan angkutan transportasi sungai lainnya. Nah, pengangkutan batu bara dari daerah hulu menuju ke muara laut itu melewati beberapa jembatan. Dan jembatan ini dibangun oleh pemerintah daerah. Sehingga sering kita mendengar, membaca berita bahwa ada insiden kapal ponton menabrak tiang jembatan. Nah, sedangkan dari sisi kontribusi perusahaan ini terhadap pemeliharaan jembatan sangat minim. Sehingga kami mengembangkan kerjasama dengan Pelindo sebagai pemilik konsesi, bersama tentu dengan satu perusahaan swasta yang juga mendapatkan hak konsesi dalam pelayaran
pengangkutan di Mahakam, 3 bersaudara Oke. bersama Pelindo, agar pemerintah Kota Samarinda diberi kesempatan untuk juga melakukan pengelolaan ASIS, pemanduan kapal yang melewati kolom jembatan. Satu kepentingan kita agar terjaga keamanan jembatan, dan di sisi lain manfaat ekonomi juga ada masuk ke kas daerah, bukan cuma perusahaan dari luar yang kemudian pemerintah Kota Samarinda hanya menjadi penonton. Sementara di sisi lain kontribusi PAD sangat dibutuhkan untuk menambah kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan kita di Samarinda. Nah, alhamdulillah sekarang udah berjalan satu kerjasama kita dengan Pelindo, dengan swasta, dan kemudian itu udah memberi kontribusi PAD di sambil kita melakukan fungsi public services pada pelayanan transportasi pengangkutan sungai di Sungai Mahakam. Baik, terima kasih Pak informasinya. Lalu selanjutnya Pak, kita beralih ke bagaimana pemerintah Kota Samarinda meningkatkan tadi kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kesehatan, terutama isu stunting, pendidikan, air bersih, dan sosial. Ya, air bersih, kami melakukan kerjasama atau partnership dengan pihak swasta. Di samping yang dikelola secara mandiri oleh Perumdam Tirta Kencana atau dulu disebut dengan PDAM. Pertama, menjaga kualitas, meningkatkan produktivitas produksi, karena Perumdam itu sebagai sebuah entitas bisnis pemerintah, dia memiliki 2 fungsi sekaligus. Pertama, fungsi bisnis, tentu untuk mencari benefit, profit. Jadi ada profit oriented, tapi juga melekat pada kegiatan usahanya public service oriented. Jadi ada juga fungsi sosialnya. Nah, pelayanan air bersih kita dorong semakin baik, tapi di sisi lain perusahaan ini juga harus sehat dari sisi keuangan. Nah, alhamdulillah kita telah menambah dalam 1 tahun terakhir ini kapasitas produksi di semua intek kita. Di samping juga kita melakukan pembangunan intek atau IPAL baru. Ada yang dibantu melalui Kementerian PUPR pusat, ada juga yang dibangun oleh swasta, dikerjasamakan, dan kemudian alhamdulillah semakin hari keluhan terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat udah semakin berkurang. Baik menyangkut tentang alirannya, produksinya, maupun tentang kejernihannya. Nah, kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat, kita mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan memberi ruang pada swasta agar memiliki kegiatan ekonomi yang juga bisa berdampak pada misalnya penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, sekaligus pemberdayaan pada usaha UMKM masyarakat. Jadi ada semacam kolaborasi dan sinergi. Salah satu di antara intervensi pemerintah yang kami lakukan, kami mengalokasikan dana di Bank Kaltimtara, dana kredit tanpa bunga. Kami beri nama kredit bertuah. Berusaha, beruntun, dan berkah. Berusaha, beruntun, berkah. Kredit ini adalah sebuah program melawan rentenir. Agar pedagang-pedagang asongan kita, pedagang lapak pasar tradisional kita, PKL kita bisa mengakses kredit ini dan dilakukan di perbankan lokal. Hanya provisi, tidak tanpa bunga, dan kami tahun ini mengalokasikan kurang lebih 15 miliar. Kami juga mengalokasikan anggaran di Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah kota kurang lebih 23 miliar. Ini semua untuk usaha menengah ke bawah. Ya, maksimum kreditnya 20-25 juta. Dari 1 juta, dari 0 hingga 20-25 juta. Sehingga masyarakat kita beri kesempatan untuk punya ide untuk punya usaha. Punya kreativitas,
untuk memanfaatkan peluang. Dan UMKM di Kota Samarinda setelah dikurasi banyak sekali yang berhasil. Ya. Memang tantangan kita sekarang kan masih dalam masa pemulihan akibat COVID, Ya. pelan-pelan beranjak. Tapi terus kita berusaha secara bersama-sama. Saya juga mendapat bantuan yang sangat luar biasa, kolaborasi dan sinergi dari TNI Polri. Oke. Ya, ini benar-benar dengan kehadiran TNI Polri dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah termasuk kejaksaan dan lain sebagainya di Samarinda turut sama-sama menggerakkan ini secara kolaboratif. Ya. Dan terakhir soal stunting. Ya. Baru saja kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Oke. sebagai daerah dengan capaian angka tertinggi di Kalimantan Timur. Itu mencapai angkanya 50 atas prestasi kita menurunkan stunting Stunting, ya. dari tahun 2021. Kita sekarang angkanya itu 9,8 Oke. dari sekitar 10,7. Memang target nasional dari 21 menjadi 14 di tahun 2024. Kita berhasil melakukan penetrasi kegiatan, peningkatan kegiatan dari 67% menjadi menjadi 85,9%. Oke. Sekitar itulah angka kegiatan yang kita lakukan, statistik angka akumulasi kegiatan yang kita lakukan, baik itu konvergensi, koordinasi dan konsultasi antara program pusat dengan daerah. Dan beberapa kegiatan kreatif yang dilakukan oleh teman-teman dinas pemberdayaan misalnya dan KB, ada kita punya program Dashat, dapur sehat untuk penurunan stunting ini. Oke. Kemudian ada LC-Mil, aplikasi untuk pasangan calon pengantin. Ya, hari ini kurang lebih sudah lebih dari 1.300 luar biasa, Pak. pasangan calon pengantin yang mendaftar di aplikasi itu untuk memberi edukasi. Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, baik sebelum, selama, dan pasca 2 tahun setelah melahirkan. Luar biasa. Sehingga ini semua terintegrasi. Ada lagi program-program konvergensi 8 aksi yang kita lakukan, sudah dilakukan. Kami juga membentuk kampung sejahtera ya, di seluruh kelurahan. Dan memang ini masif dilakukan jika ingin capaian targetnya berhasil. Dan pada akhirnya kita ingin berkontribusi terhadap apa yang telah diperintahkan, diminta oleh Bapak Presiden, terutama setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan angka stunting ini. Dan kami bersyukur, semua masyarakat Samarinda bersyukur bisa berkontribusi secara konkret pada penurunan angka stunting. Dan akhirnya mendapat ganjaran dari kementerian, dari Regional 2 ya, atas prestasi yang dicapai oleh masyarakat Kaltim. Ini kemudian ada program kerja kolaborasi juga dengan TNI Polri untuk menurunkan stunting. Kami baru minggu lalu melakukan pemberian tambahan makanan sehat kepada ibu hamil, terutama di sektor pilar kesehatan pangan dan gizi. Nah, ini kan salah dari 5 pilar penanganan stunting itu, salah satu diantaranya adalah ketahanan pangan dan gizi. Kita memberi tambahan makanan sehat, kemudian konseling, dan lain-lain sebagainya. Baik Pak. Selanjutnya sebelum kita tutup, pemerintah Kota Samarinda ini akan memberikan penghargaan, infonya untuk ASN Teladan. Oh ya. Nah, kenapa Pak sampai muncul ide ini? Lalu bentuk penghargaannya seperti apa aja? Iya, yang bekerja di lapangan ini kan para ASN. Wali kota itu hanya memberi pengarahan, hanya menyampaikan visi, mengajak berkomitmen bersama, tapi yang bertarung di lapangan adalah para pegawai, baik ASN maupun non-ASN. Sering saya istilahkan di tengah-tengah teman-teman ASN, kalau wali kota ini hanya genggam piala.
setelah para tanda Ya, petik atletnya bertanding ya, di ya, lapangan, dan atletnya itu adalah para ASN kita. ya. Jadi kita tidak boleh hanya pandai memberi sanksi dan hukuman, tapi tidak terlatih untuk memberi apresiasi. Nah, kami ingin memberi apresiasi dalam bentuk anugerah untuk ASN Oh, yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanfaatan kepada masyarakat. ya. Di samping tentu pelaksanaan tugas-tugas utamanya sebagai ASN. Begitu pula kepada pegawai non-ASN. Kami ingin memberi apresiasi. Yang sama juga kepada para ketua-ketua RT, Ya. Oke. kelompok-kelompok masyarakat yang sukses melaksanakan kegiatan pro bebaya Mhm. yang mendatangkan manfaat dan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oke. Ini semua akan kita laksanakan nanti merupakan satu rangkaian memperingati hari jadi Kota Samarinda. Sebentar lagi berarti ya, Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, Pak Andi, kita sudah di penghujung acara. Saya akan mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement terkait dengan harapan Bapak sebagai wali kota untuk kemajuan Samarinda ke depannya. Monggo, Pak. Pada kesempatan ini saya mewakili mungkin hampir semua kepala daerah yang berada pada posisi yang sama agar terus kegiatan pembangunan daerah makin berdaya saing, bisa mengejar dan memenuhi harapan masyarakat, terus berharap kepada pemerintah nasional dukungan yang besar baik terhadap anggaran maupun kegiatan-kegiatan nasional yang ditempatkan di daerah, khususnya Samarinda, yang telah ditetapkan oleh pusat sebagai jantung dari Ibu Kota Nusantara. Tentu di samping kabupaten lain seperti Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan lain sebagainya. Untuk bisa tumbuh bersama dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, insya Allah kami di Samarinda akan berusaha sekuat yang kami mampu untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memantapkan kondisi pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Samarinda, terutama pada 3 sektor program prioritas kami: penanggulangan banjir, penataan kota, dan yang ketiga pemberdayaan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. 3 sektor ini yang diturunkan menjadi 10 program prioritas kami. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Dan terakhir, kami ingin menyampaikan terus kepada seluruh masyarakat, ayo terus kita bersatu menjadikan Samarinda sebagai kota yang toleran, yang mampu terus menjaga kekompakan dan kebinekaan untuk memastikan Samarinda terus dalam keadaan kondusif, bisa bersatu padu, berbebaya, membangun Samarinda sebagai kota pusat peradaban yang akan menyongsong secara bersama-sama 9 kabupaten kota lainnya. Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Nusantara tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan penutupnya Pak Andi Harun. Pemirsa Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.